Oke, jadi hari ini saya tidak membawa apa-apa, ya, karena memang ini harusnya tidak ada apa-apa, ya, gitu. Jadi sebuah laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan. Saksi terlapor kasus pencemaran nama baik ijazah Joko Widodo atau Jokowi, Roy Suryo menyebut bahwa Presiden ke-7 Jokowi pengecut lantaran tidak mencantumkan terlapor dalam laporannya. Adapun Roy Suryo mengaku bingung dengan pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya pada Rabu 20 Agustus. Pasalnya, kata Roy Suryo, tempus delicti yang dituduhkan terhadapnya selalu berubah-ubah. Tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Kedua istilah ini penting dalam hukum acara pidana untuk menentukan yurisdiksi pengadilan dan hukum yang berlaku. Misal saja kata Roy Suryo pada pemeriksaan pertama, tempus delicti yang harus dijawabnya berbeda dengan pemeriksaan pada Rabu hari ini, di mana saat dimintai klarifikasi beberapa waktu lalu, lokus tempusnya adalah 26 Maret 2025. Namun saat ini berubah menjadi 26 Januari 2025. Maka Roy Suryo pun mempertanyakan kejanggalan tempus delicti kasus pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Jokowi itu. Kata Roy Suryo, seharusnya pelaporan pencemaran nama baik benar-benar dirasakan oleh pelapor sehingga mengetahui pasti kapan peristiwa terjadi. Maka Roy Suryo curiga polisi menimpa-nimpa laporan Jokowi dengan laporan pihak lainnya untuk menyeretnya ke dalam penjara. Diketahui bukan hanya Jokowi, sejumlah pihak juga melaporkan Roy Suryo CS terhadap kasus pencemaran nama baik Jokowi dalam kasus ijazah palsu. Misal saja yang melaporkan yakni Pradi Bersatu dan relawan Jokowi Sylvester Matutina. Menurut Roy Suryo, cara Jokowi ini pengecut lantaran membenturkan sesama anak bangsa. Seharusnya kata Roy Suryo, Jokowi langsung menuliskan siapa saja terlapor dalam laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Clear ya? Karena kami itu sifatnya saksi. Saksi itu hanya melihat dan mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau tanggal 22 itu kami tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada di lokasi itu, ya kami nggak boleh menjawab. Saksi tidak boleh berpendapat. Yang boleh berpendapat itu ahli. Ya, kami bukan ahli di sini. Kami itu saksi yang dimintai keterangannya, bukan dimintai pendapatnya. Lagian yang sangat tidak profesional, ya saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Kosinudin, dulu ketika kami diklarifikasi, tanggalnya berbeda. Tanggalnya, lokus, dan tempusnya, jadi tempusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret 2025. Sekarang tanggalnya berbeda, 22 Januari. Ini apa kok ada perubahan? Berarti peristiwanya nggak jelas. Yang dilaporkan itu tidak jelas. Berarti, jadi yang pelapor tidak mengerti tanggalnya di mana. Ini nggak boleh. Yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya dia kemudian fitnah, itu harus dia mengalami, harus dia kesini kan teman-teman sudah tahu. Katanya pelapornya bukan saya yang mengatakan, itu pengecut namanya. Dia justru membenturkan sesama anak bangsa, membenturkan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari-cari, ya gitu, kepada pasal-pasal yang ada. Dan yang satu lagi yang ada kelompok yang namanya tadi Pradi Bersatu atau Pradi Bercerai tadi, ya itu mereka bahkan kemudian tidak menggunakan kelompoknya, tapi kemudian menggunakan sendiri. Dan mereka juga tidak profesional. Tadi katanya ada 5 orang yang melaporkan, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta. Ternyata sudah polisi sudah capek-capek manggilin saksi-saksi, kemudian ternyata yang 2 dibatalkan. Ya, mereka menarik laporannya. Ini kan penghinaan terhadap kepolisian. Ya, lapor tapi kemudian dan ada lagi penghinaan. Salah satu orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian, itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, juga tidak bisa memberikan keterangan. Keterangannya harus cabut, apalagi dia memberikan keterangan yang konon sangat esensial ketika peristiwa di Solo. Itu nggak boleh, harus dianggap. Karena apa? Kalau dia masuk penjara, berarti dia nggak ada di peristiwa itu. Jelas kan? Dia nggak bisa memberikan keterangan di situ. Jadi kenapa dia bisa memberikan keterangan? Karena dia melarikan diri, tidak ditahan. Hari ini dia juga lagi mengajukan PK, tapi itu urusan lain. Kalau sampai negara mengizinkan PK dia, malu sekali negara ini. Orang yang mengajukan PK itu harus menjalani eksekusi itu. Jangan lupa subscribe ya.